Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sehat, salam semangat untuk kita semua. Pergi ke Bandung, beli sepatu. Cakep. Mari bergabung di Simadu, Edukasi Pajak KPP PMA 2. Bersama kami tim penyuluh KPP PMA 2 dengan saya Ida dan Saya Ratri dan saya Dini. Baik. Baik kawan pajak, pada episode kali ini kita akan membahas mengenai hal yang sedang trending di bulan Juli 2024. Tidak lain dan tidak bukan adalah mengenai e-faktur versi 4.0 yang sempat membuat resah dan gelisah para pengusaha kena pajak. Ya. Nah, sebelum nanti kita akan membahas bagaimana cara update e-faktur 4.0 dan solusi penanganan errornya Ya, muncul di akhir-akhir ini ya Kak Ida ya. Betul. Nah, baik. Jadi sebelum kita bertanya pada narasumber kita yang cantik-cantik ini, saya akan merefresh sedikit apa yang dimaksud dengan e-faktur tersebut. E-faktur adalah aplikasi yang disediakan oleh Direktorat Jenderal Pajak yang untuk membuat faktur pajak secara elektronik yang di dalamnya itu terdapat tanda tangan elektronik yang berupa QR code. Nah, tujuannya untuk apa? Yaitu untuk menghindari penerbitan faktur pajak fiktif dan faktur pajak ganda. Ya, betul sekali Kak Ida. Nah, kemudian, di sini banyak pertanyaan nih Kak Dini dan Kak Ratri. Apa sih yang melatar belakangi diterbitkannya e-faktur 4.0, sementara untuk versi sebelumnya yaitu 3.2 itu sudah stabil dan lancar ya, nggak ada masalah. Kenapa harus dirubah-rubah begitu ya? Kata pengusaha kena pajak sih kayak merepotkan gitu ya. Nah, untuk mengetahui latar belakangnya, mari kita tanyakan langsung ke Kak Dini. Silakan Kak Dini. Oke Kak Ida, kawan pajak, apa kabar ya? Selamat siang ya, menemani siangnya kawan pajak kita ngobrol-ngobrol tentang e-faktur ya Kak Ida ya. Ini Jadi jam-jam rawan loh Kak. Iya betul, tapi kita biar nggak ngantuk ya, kita bahas e-faktur dulu. Ya betul. Iya, oke. Nah kawan pajak, apabila tadi Kak Ida sudah bertanya mengenai latar belakang kenapa sih harus diluncurkan aplikasi e-faktur versi 4.0 ya, padahal kawan pajak ini sudah merasa nyaman dengan aplikasi e-faktur sebelumnya, aplikasi e-faktur 3.2 ya yang selama ini dipakai. Nah, hal ini tidak terlepas dari amanat dari peraturan perundang-undangan yang sudah ditetapkan sebelumnya Kak Ida. Jadi kalau kita lihat nih, mulai dari Undang-Undang Nomor 7 tahun 2021 ya tentang KPP, itu diatur di pasal 2 mengenai ketentuan penggunaan NPWP 16 digit. Jadi perlu disesuaikan gitu ya. Betul, iya. Jadi juga sudah diterbitkan Peraturan Menteri Keuangan nih kawan pajak nomor 112 tahun 2022 sebagaimana telah dirubah dengan PMK 136 tahun 2023 yang pada prinsipnya nih kawan pajak pada tahun 2024 itu sudah memakai nomor pokok wajib pajak dengan format 16 digit ya, dan kemarin juga sudah diatur juga tuh Kak Ida Kak Ratri di Per 6 ya. Per 6 tahun 2024, maka nih aplikasi milik DJP ini tentunya harus menyesuaikan menggunakan NPWP 16 digit atau NIK sebagai identitas dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya. Begitu latar belakangnya kira-kira nih kawan pajak. Ya, gitu. sudah sangat jelas ya kawan pajak apa latar belakangnya diterbitkan versi 4.0. Nah, selain untuk menyesuaikan regulasi yang sudah ada, juga untuk mendukung satu data Indonesia. Nah, dengan adanya penyesuaian ini berarti ada perubahan-perubahan yang terjadi ya Kak Ratri ya. Betul. Ada perubahan yang terjadi. Nah, dari versi 3.2 ke 4.0. Untuk itu mungkin Kak Ratri bisa menjelaskan pokok-pokok perubahannya itu apa saja Kak? Ya. Jadi kawan pajak seperti yang sudah dijelaskan oleh Kak Dini tadi, kenapa sih di e-faktur itu diubah gitu ya, dilakukan update lagi, yaitu tentang regulasinya ya Kak Dini ya, menyesuaikan regulasi yang ada. Jadi perlu adanya penyesuaian dari yang NPWP 15 digit menuju yang NPWP
16 digit. Jadi pokok perubahannya ada dua nih kawan pajak. Yang pertama adalah di e-faktur desktopnya, kemudian yang kedua di Innova, di aplikasi Innovanya. Nah, di aplikasi desktop itu ada 4 perubahan yang nantinya akan kawan pajak lihat. Yang pertama adalah pencantuman informasi NPWP 16 digit dan juga NITKU pada dashboard e-faktur dan juga profil PKP-nya. Ini kita bicara yang e-faktur desktop Betul, dulu ya. yang diupdate itu loh. Ya, yang diupdate itu, yang dipakai di komputer Iya, itu ya. jadi nanti ketika login itu nanti akan muncul NPWP 16 digit. Jadi ada 15 digit, 16 digit, NITKU. Oh, Dan iya. juga di profil PKP-nya, gitu ya. Iya. Seperti di layar ya. Iya, iya, ada di Seperti layar. Kemudian yang kedua adalah pengakomodasian pengisian dokumen fakturnya ini menggunakan NPWP, bisa menggunakan NPWP 15 digit. Masih diakomodasi masih diakomodir sampai dengan 31 Desember ya Kak. Betul ya. 31 Jadi, Desember tahun ini. Ya, jadi bisa menggunakan 15 digit NPWP dan juga 16 digit NPWP. Kalau untuk orang pribadi, misalkan PKP itu bertransaksi dengan WPOP, berarti menggunakan NIK. Iya. Ya kan? Kemudian yang ketiga, penambahan informasi NITKU pada output dokumen yang terekam. Jadi nanti ada penambahan NITKU-nya. Kemudian yang keempat, penambahan watermark pada SPT induk dan lampiran yang dicetak melalui aplikasi e-faktur versi 4.0. Jadi untuk itu yang 4 perubahan yang nanti akan terlihat oleh kawan pajak setelah melakukan update ataupun registrasi WP baru, itu nanti ada 4 perubahan di aplikasi desktopnya. Kemudian yang kedua adalah perubahan di Innovanya. Innova ini harusnya sudah familiar ya Kak Dini ya. Iya, Innova apa tuh Innova Kak? Elektronik nomor Iya, faktur. Jadi nanti iya. di sana ada undo sertelnya, Iya. ada permintaan nomor seri, nanti ada di sana. Nah, itu perubahannya ada 3 nih Kak Dini. Yang pertama adalah ketika login nanti kawan pajak itu bisa menggunakan NPWP 15 digit dan juga 16 digit. Jadi bisa dua-duanya. Boleh ya, opsional ya. Opsional sampai dengan 31 tadi ya. Iya. Selama nanti belum ada perubahan aturan harus menggunakan 16 digit, masih bisa diberlakukan menggunakan login 15 digit dan juga 16 digit. Kemudian yang kedua, pada menu profil user Innova itu terdapat tambahan informasi berupa NPWP 16 digit dan juga NITKU. Kemudian yang terakhir, pada output dokumen pemberitahuan nomor seri faktur itu nanti terdapat identitas NPWP 16 digit. Jadi sebenarnya hanya penambahan itu ya. Cuma bikin heboh gitu ya. Iya, tapi sebenarnya itu update-nya ya sama aja, Sama aja, seperti dulu betul. update versi 3.1 Iya. ke 3.2 Iya, gitu ya. gampang sebenarnya ya. Iya, tidak ada yang berubah ya sebenarnya ya. Cuman penambahan NPWP dan NITKU. Ya, jadi Iya. intinya ada 2 pokok perubahannya, ada di e-faktur desktopnya dan di Innovanya ya. Iya, betul. Baik. Nah, selanjutnya cara penggunaan e-faktur 4.0 ini kan ada untuk versi wajib pajak lama dan wajib pajak baru ya Kak Dini. Caranya tidak sama ya, tentunya berbeda. Iya, ya. betul. Nah, gimana tuh Kak Dini untuk cara penggunaan versi 4.0 ini? Nah, ini pasti yang sudah ditunggu-tunggu nih Kak Ida, Kak Ratri, dan kawan pajak semua ya. Ya. Bagaimana nih agar kawan pajak tentunya yang sudah berstatus PKP ini bisa menggunakan aplikasi e-faktur 4.0. Nah, sebelum kita jelaskan nih Kak Ida, Kak Ratri, ada sedikit cerita nih yang sempat menjadi trending topik ya pada saat kemarin kita ya. Iya, jadi kawan pajak untuk e-faktur versi 4.0 ini sebenarnya sudah dirilis dan bisa di-download sejak tanggal 12 Juli 2024. Nah, sejak saat itu tuh sudah banyak sekali wajib pajak yang menghubungi kantor KPP ya. Saking antusiasnya Betul, gitu ya. ada yang lewat Ada telepon yang Kak Ida. baru. Betul, lewat helpdesk ya. Ya mungkin tidak hanya kantor kita saja ya, tapi juga seluruh kantor pajak di Indonesia nih pastinya kondisinya mendapatkan pertanyaan-pertanyaan yang sama seputar e-faktur ya. Saking antusiasnya nih Kak Ida, Kak Ratri, ada beberapa kawan pajak kita yang langsung melakukan update ke versi 4.0. Setelah download langsung melakukan update 4.0. Ini gercep sekali ya sebenarnya,
ya antusiasmenya tinggi sekali. Iya. Nah, tapi alhasil ternyata error karena belum waktunya. betul, iya gitu ya. Jadi sebelumnya nih kawan pajak memang dari kantor pusat DJP itu sudah menyampaikan informasi ya, baik melalui IG Dirjen Pajak maupun melalui saluran komunikasi yang lain, bahwa aplikasi e-faktur 4.0 tersebut itu sementara hanya untuk di-download saja dan tidak untuk dilakukan update terlebih dahulu untuk gitu ya. menghindari traffic yang cukup tinggi ya. Betul, iya. Nah, update ini nanti bisa dilakukan setelah masa downtime selesai. Yaitu masa downtime kita itu tanggal 20 Juli dari pukul 9 sampai pagi sampai jam 19. Ya, nah itu baru setelah itu baru Bisa silakan digunakan. boleh untuk diupdate digunakan. Ya. Nah, itu tadi sedikit cerita menarik ya mengenai awal dirilisnya e-faktur versi 4.0. Nah, kawan pajak, sekarang mungkin akan kita sampaikan nih Kak Ida, Kak Ratri, bagaimana cara menggunakan aplikasi versi 4.0 ini. Cuman yang harus kita garis bawahi nih kawan pajak, jadi mohon dibedakan kondisi dari kawan pajak dari PKP. Jadi kita bedakan dulu ini untuk wajib pajak PKP baru dan untuk wajib pajak yang memang sudah PKP sebelumnya gitu ya. Tapi untuk wajib pajak yang terdaftar di PMA 2 ini mungkin tidak Iya, relevan ya. betul, Tidak iya. relate dengan ini, tapi kita perlu sampaikan tadi ini. Siapa tahu yang lagi menyimak IG Betul, kita sedang membutuhkan informasi tersebut ya. Saya yakin sih kalau yang di PMA 2, KPP PMA 2 itu kan sudah PKP semua. ya. Tentunya itu hanya tinggal update, Proses update betul saja. gitu ya. Jadi yang ingin saya sampaikan sekarang ini bagaimana caranya untuk menginstal aplikasi e-faktur versi 4.0 untuk PKP baru ya, yang sebelumnya belum pernah sama sekali menggunakan aplikasi e-faktur ya. Jadi pada saat menggunakan aplikasi sudah langsung menggunakan aplikasi e-faktur 4.0 ya. Oke. Nah, bagaimana caranya untuk PKP baru? Untuk PKP yang lama bisa ditunggu sebentar, nanti dijelaskan oleh Kak Ratri ya. Gantian. Iya, gantian. Nanti capek kalau Iya. Jadi untuk PKP Minum baru ya kayaknya. kita gak disuguhi loh, kita tuan rumahnya kita. Tahan dulu. Iya, di kawan pajak, untuk kawan pajak PKP baru, bagaimana caranya untuk download. Iya, untuk menggunakan aplikasi e-faktur versi 4.0. Tentunya yang pertama yaitu mengunduh installer aplikasi e-faktur desktop versi 4.0 di halaman e-faktur.pajak.go.id ya, seperti tampak di layar. Nah, kalau kita lihat nih di layar ada menu login Kak Ratri, Kak Ida ya. Ini harus login nggak nih Kak? Oh enggak, untuk download ya, download installer nggak harus login ya kawan pajak. Cukup dilihat di bagian bawah itu ada pengumuman aplikasi e-faktur terbaru dapat diunduh di sini. Nah, silakan diklik yang di sini itu ya, diklik. Nah, diklik nanti akan keluar berbagai macam download aplikasi e-faktur ya, berbagai versi gitu ya. Nah, silakan nanti kawan pajak memilih dan mendownload installer sesuai dengan kebutuhan wajib pajak. Apakah yang dibutuhkan tadi berupa Windows, Linux atau Mac, dan juga pilih juga sesuai dengan bit size-nya ya. Apakah 32 bit atau 64 bit. Setelah itu kemudian lakukan ekstrak yang file tadi yang sudah di-download. Setelah itu double klik pada file self extractor e-faktur, lalu pilih lokasi instalasi. Nah, setelah itu pastikan terlebih dahulu bahwa dalam folder yang ekstrak tadi itu berisi 10 item ya. Ada 10 file ya. Nanti nanti bisa dilihat sendiri lah ya kalau misalnya filenya apa saja. Ada nggak sih buku petunjuknya Kak Dini? Ada. Oh, ada. Betul. Bukunya ya. di mana tuh buku? Masih di sini juga Kak Ida ya. Nanti kita spill lah gimana cara ini ya. Nah, untuk memulai proses registrasi aplikasi e-faktur, nanti di yang file-file ada 10 itu ada salah satunya file e-tax-invoice.txt. Iya, nah nanti silahkan jalankan file tersebut
Setelah dijalankan nanti akan keluar menu untuk registrasi yang sebelumnya itu harus memilih dulu database-nya. Silahkan diklik local database, lalu klik connect ya kawan pajak ya. Setelah itu nanti akan muncul diarahkan ke menu registrasi. Nah, setelah menu ini muncul, kami sarankan kawan pajak harus sudah mendownload Sertol dulu ya, Karatri Kaida, pada aplikasi Innova. Jadi nanti pas menu registrasi ini muncul, kawan pajak hanya tinggal mengisikan NPWP, membrowse di mana sertifikat digital itu sudah di-download. Setelah itu langsung masukkan kode aktivasi dan selanjutnya diklik register ya. Setelah klik register, selanjutnya silahkan ikuti pengisiannya sesuai tampilan yang ada dalam aplikasi e-faktur versi 4.0. Nah ya, seperti tadi sudah di-spill Kak Ida, Kak Ratri, juga ada buku petunjuknya ya. Di mana downloadnya? Di halaman yang sama dengan Download aplikasi. Betul. Nanti di bawah-bawah ada. Betul. Iya, nanti untuk wajib pajak PKP baru yang baru menggunakan e-faktur itu silakan nanti dibaca buku panduannya mulai dari halaman 15 sampai halaman 21 saja. Iya, Jadi itu ini sebenarnya caranya. kemarin sempat ada kesalahan ya, bukan kesalahan ya. Ada beberapa wajib pajak yang dibaca itu untuk yang registrasi baru Kak Dini. Iya, Makanya padahal jadi dia error. harusnya update. PKP lama ya. Iya. Jadi iya. memang harus dibaca detail untuk judulnya ya, karena Betul. memang caranya dari download sampai ekstrak itu sama gitu. Sama, mirip-mirip, cuman nanti kalau untuk wajib pajak baru keluar tampilan register di tax invoice. Betul. Jadi kalau untuk wajib pajak lama itu harusnya tidak register yang tidak mulia register ya. karena sudah terregistrasi gitu ya. Update ya perbedaannya itu. Betul. Ada yang kelupaan nih Kak Ida, Kak Ratri, Apa perlu itu? disampaikan juga Iya. bahwa bagi wajib pajak PKP baru untuk mendapatkan pengamanan penggunaan aplikasi e-faktur yang baik, ini disarankan untuk spesifikasi minimal komputer yang digunakan itu prosesor minimal dual core, memori 3 GB RAM dengan kapasitas penyimpanan harddisk 50 GB dengan monitor layar VGA resolusi minimal 1024x768 gitu ya. Ada ini ya, di buku petunjuk juga ada. Ada, iya betul. Lengkap ya. Lengkap. Karena buku petunjuk berisi 130 halaman. Betul. Kayaknya sampai apa udah dibaca semua kayaknya. Iya. Karena setiap ada wajib pajak tanya itu kitabnya. Jadi ini tadi penjelasan terkait dengan cara penggunaan e-faktur versi 4.0 untuk PKP baru ya. Nah, betul. Nah, sekarang kita akan membahas untuk PKP lama, ini istilahnya update ya, update e-faktur 4.0. Nah, itu gimana Kak Ratri caranya? Ya, tadi sudah sempat di-spill ya. Jadi ada beberapa kawan pajak yang sempat salah untuk mengupdate, harusnya mengupdate tapi ternyata yang di tata caranya yang dipakai adalah yang untuk registrasi. Nah, itu harus dipastikan benar-benar ya Kak Ida dan Kak Dini. Iya. Nah, sebenarnya tidak ada perbedaan ya kawan pajak untuk update aplikasi dari 3.2 ke 4.0 ini, karena sama seperti yang sebelumnya, sebelum kita update ke versi 3.2 ya. Nah, itu sebenarnya sama aja. Nah, tapi harus ada yang harus diperhatikan ini kawan pajak saat sebelum update ke versi 4.2-nya. 4.0 maaf. Jadi yang dilakukan pertama kali adalah bagaimana kawan pajak harus melakukan pengamanan database dulu, database lama. Jadi yang pertama kali dilakukan adalah untuk mencegah terjadinya kesalahan database atau korup database. Kawan pajak ini harus melakukan backup database yang lama ini harus di backup terlebih dahulu. Foldernya namanya folder DB, itu ada di aplikasi yang lama. Pastikan saat melakukan backup ini aplikasi tidak sedang dibuka. Jadi kalau aplikasi dibuka maka datanya akan rusak. Database-nya. Iya betul. Jadi sebelum update itu di backup dulu database yang lama, tapi jangan dibuka. Kondisinya aplikasinya harus benar-benar tidak dipakai.
copy dulu database-nya, kemudian dikompres dulu Kak Dini. Ya, dalam bentuk file zip ataupun RAR. Nanti di rename, terserah mau rename-nya sesuai tanggalnya atau mau rename seperti apa DB lama atau di rename DB Paling lama. aman pakai tanggal Ya, biar betul. hilang. Jadi ingat, betul. Kemudian disimpan di drive atau tempat yang aman. Jadi jangan disatuin di aplikasi versi 4.0-nya. Gitu. Nah, cara update-nya bagaimana? Sama di versi 4.0 ini untuk PKP lama update-nya cukup dengan untuk tata cara unduhnya sudah dijelaskan oleh Kak Dini ya, sama aja ya. Jadi unduh aplikasi versi 4.0-nya ini di ifaktur.pajak.go.id. Kemudian pilih download installer sesuai dengan kebutuhan kawan pajak nih. Kak Dini tadi sudah jelaskan apakah dia memakai Linux atau Mac atau Windows gitu ya. Kemudian pilih bit size-nya, mau pakai yang 32 bit atau yang 64 bit sesuai bit size yang sudah dipakai di aplikasi versi 3.2 sebelumnya ya. Ya, betul. Kemudian lakukan ekstrak. Setelah dilakukan ekstrak, di double klik hasil ekstrakannya tadi, nanti akan muncul 10 file yang sudah dijelaskan oleh Kak Dini, dan ini ada juga di buku petunjuk ya Kak Dini ya. Mulai halaman, nah ini halamannya harus benar-benar diperhatikan ya. Mulai halaman 22 itu adalah untuk tata cara update-nya ya. Kemudian untuk melakukan update versi ifaktur 4.0 ini silahkan di copy saja database lamanya, kemudian ditempel di aplikasi ifaktur 4.0-nya. Jangan di cut ya Kak Dini ya. Jadi cuma di kopas aja, langsung dimasukkan ke aplikasi ifaktur versi 4.0-nya. Nah, silahkan tunggu dibuka dulu, kemudian klik itex-invoice.exe. Nah, nanti ditunggu sampai benar-benar update-annya itu terupdate sempurna. Jangan sampai belum berhenti udah lanjut lagi. Nah, itu nanti akan rusak juga database-nya ya. Nah, kemudian pilih local database, kemudian tekan connect. Nah, bedanya dengan registrasi WP baru, PKP baru dengan PKP lama dengan update itu, kalau tadi Kak Dini sudah sebutkan, kalau PKP baru itu nanti munculnya adalah register gitu ya. Kalau PKP lama itu langsung ya, loginnya itu nama user, masukkan nama user dengan password yang sudah dibuat yang lama sebelumnya ya, betul. Nah, setelah berhasil login, versi yang muncul nanti adalah versi 4.0.00 Kak Dini. Lebih tepatnya ya, betul. Nah, selain itu akan tersaji yang sudah saya sebutkan tadi, ada NPWP 16 digitnya dan juga NITKU. Namun ada beberapa yang masih tertulis 0 NITKU-nya, 0 gitu ya. Untuk itu perlu dilakukan update profile nih Kak Dini dan kawan pajak semua. Sinkronisasi. Betul, dengan masuknya kemana? Caranya untuk melakukan update-nya adalah dengan masuk ke menu manajemen upload, kemudian pilih profil PKP. Nah, untuk melakukan pembaruan profil itu tekan refresh atau sinkronisasi profil PKP nih. Ada di sana nanti di buku petunjuknya ya, Kak. Ada di layar. Ya. Maka aplikasi akan melakukan sinkronisasi data dengan server DJP. Pastikan koneksi internet ini stabil, jangan sampai terputus. Gitu ya. Setelah selesai, kawan pajak bisa merefresh. Maka kolom di NPWP akan muncul NPWP 16 digit dan NITKU akan terisi secara otomatis. Nah, lanjutkan dengan melengkapi kolom-kolom yang lain yang di bawah itu ya Kak Dini ya. Kelihatan nggak ya? Kelihatan ya? Nanti diisi lengkap, ada kode posnya berapa, nomor teleponnya, kemudian nomor HP-nya, kemudian penanda tangan fakturnya siapa, jabatannya, dan tahun buku juga tertampil di sana ya. Nah, kemarin sempat ada kawan pajak nih Kak Dini yang mau lapor tapi dia disuruh untuk sinkronisasi profil ini, ternyata nomor telepon dan nomor HP ini masih kosong, jadi memang tidak berhasil. Iya, betul. Jadi saat mau pelaporan itu dia nggak bisa, jadi ada pesan error seperti itu. Nah, kemudian sebentar. Jadi ada pesan error kalau memang ini belum terisi secara lengkap ya, sinkronisasinya tidak bisa tersimpan ya. Betul. Jadi posting SPT-nya juga nggak bisa.
Kemudian habis proses tadi selesai, proses update selesai, sinkronisasi selesai, Iya. kawan pajak perlu merename folder e-faktur versi 4.0-nya. Gitu ya. Dengan penamaannya boleh dengan contoh misalkan e-faktur desktop versi 4 boleh, Iya. atau yang gampang ya sesuai yang keinginan kawan pajak ya, biar mudah diingat itu versi yang baru gitu ya. Namun perlu diingat nih Kak Dini, tidak boleh menggunakan karakter khusus. Contohnya akeong itu Tanda atau petik ya. ya tanda petik, Tanda seru ya. ya betul. Iya, dan Gitu, sejenisnya gitu. lah Iya. ya, karakter-karakter Jadi yang sebenarnya sama sih dengan update versi yang lama ya. Sebelumnya. Iya, gitu Kak Ida. Udah, iya. sudah selesai ya. Panjang ya. Panjang sekali. Jadi sangat lengkap nih yang sudah disampaikan Kak Dini dan Kak Ratri untuk cara penggunaan versi 4.0 untuk PKP baru maupun PKP lama. Nah, selanjutnya nih dengan berjalannya waktu, walaupun wajib pajak sudah update sesuai dengan buku petunjuk, sudah berhasil, tapi ada saja ya namanya aplikasi itu ada aja error-errornya gitu ya. Betul. Nah, tapi kawan pajak jangan khawatir karena di buku petunjuk pun sudah disediakan katalog error beserta solusinya, itu ada di halaman 83 sampai dengan 129. Ya, Sampai hafal sekali Jadi, Kak Ida ini. bisa langsung dicek notifikasi errornya disesuaikan dengan katalog errornya. Nah, tapi ada nih ternyata Kak Ratria, ada yang tidak ada nih di katalog error. Nah, ini mungkin aplikasi itu kan berkembang terus ya, Betul. dikembangkan secara terus menerus Ya. ya, jadi tidak tercover di buku petunjuk tersebut. Nah itu gimana tuh Kak Dini yang yang tidak disebutkan di katalog? Mungkin itu? ini Kak Dini yang setelah dot time Iya, kan banyak yang udah pakai nih. Iya. Terus tiba-tiba kok nggak ada ya di katalog error. Nah, Iya. seperti ini ya, ada silakan. yang banyak ditanyakan di helpdesk kami ya. Iya, e-tax, iya ya. Jadi gini Kak Ida, Kak Ratri, kawan pajak, memang masih ada beberapa yang mengalami kendala setelah update e-faktur ke versi 4.0 ini ya. Namun sebenarnya kawan pajak tidak perlu bekerja hati ya. Kawan pajak bisa langsung menghubungi helpdesk KPP PMA 2 atau KPP terdaftar, iya ya, KPP terdaftar, atau menghubungi Klien Pajak di 1-500-200 untuk mendapatkan solusinya. Nih sebagai contoh nih Kak Ida, ada beberapa yang mengalami kendala dan juga bertanya ke helpdesk WA KPP PMA 2. Salah satunya error e-tax 40006, error update URL format salah gitu ya. Kenapa tuh? Nah, ini kenapa nih? Nah, ini terjadi, ini biasanya Kak Ida, apabila kawan pajak ingin membuka e-faktur versi 3.2, mungkin nih ada data yang ingin dilihat oleh kawan pajak di e-faktur versi lama Kak Ratri. Nah, bener jadi gak sih datanya iya, sudah diupdate gitu betul, ya. gitu ya. Nah, jadi Kak Ida, e-faktur versi 3.2 ini masih dapat dibuka. Namun dengan catatan iya tidak terhubung ke internet. Nah, Jadi itu harus ditekankan iya, sekali lagi ya. betul. Jadi versi yang lama boleh silahkan dibuka untuk mengecek, tapi jangan lupa diperhatikan jangan connect internet. Internetnya harus dimatikan Iya, dulu. karena kalau Oke. connect internet nanti Jadi dia dia otomatis akan kayak ngupdate ya. betul membaca bahwa update-annya itu memang tidak sesuai gitu. Iya. Ya keluarlah errornya e-tax 4006 ini begitu Kak Ida. Ya, iya. Mm-mm. Itu untuk solusi error yang e-tax 40006. Iya, ini nggak ada di buku Kak Ida. Ya. Terus ada lagi nih Kak Ratri yang selain ini ya, ternyata masih ada lagi yang notifikasi error itu ini seperti Ini terkait upload PIB namun status reject dengan ya seperti yang di layar tuh. Ruwet ya. ini error ini muncul Kak Ida, masih ingat sekali itu minggu lalu ya, ini sempat heboh juga di WA kita Iya. ya. Jadi Bu ini kenapa gitu ya. Dan jamaah gitu Iya, ya. coba kayak pengajian. Pasti kita ketika ada masalah kita langsung eskalasi ke Betul. ke Jadi saya. ini saya ingat sekali nih kita
eskalasikan di layanan sistem kantor pusat ya. Iya. Jadi ada muncul error Hibernate JDB exception. Nah, terus Please please try again. Tapi dicoba terus nggak bisa-bisa juga. Akhirnya kita eskalasikan gitu ya ke kantor pusat. Nah, solusi dari kantor pusat itu kawan pajak ini disuruh melakukan pengecekan pada bagian NPWP lawan transaksi. Jadi itu nanti harus diisi. Kalau dulu kan isinya 0000 terus kode KPP baru Iya. 15 digit. Nah, solusi dari kantor pusat itu hanya menuliskan angka 0 sebanyak 15 digit. Ternyata hanya itu solusinya. Jadi itu sempat jadi Banyak kode sekali. KPP-nya sudah Nggak diganti ada ya, ya. Jadi angka 0 nol aja semua gitu Iya. ya. Banyak nggak perlu ya. Iya, Iya, betul. betul. Solusinya dengan menggunakan NPWP 15 digit, bukan 16 digit tapi 15 digit. Terus ada pertanyaan-pertanyaan lagi terkait dengan e-faktur. Nanti apabila tidak ada di katalog dan tidak ada yang sudah kita sampaikan tadi, bisa langsung WA ya. ke Iya. helpdesk ya. WA ke helpdesk KPP terdaftar. Kalau dia terdaftar di KPPMAN 2 ya harus ke WA helpdesk KPPMAN 2. Bisa menghubungi kami gitu kan ya Kak Ida. Iya, jangan lupa di screenshot ya Kak Ida ya Iya, errornya ya. karena kita harus tahu pesan errornya. Kayak upload faktur itu kan ada rejectnya kenapa? Pasti di kolom keterangannya ada itu ya. Iya, Kak Ida. betul. Iya. Jadi itu nanti harus disampaikan apabila memang bisa kita langsung jawab ya kita jawab karena sesuai dengan pengalaman dari yang sebelumnya. Misalkan ada yang bertanya hal yang sama gitu ya. Kalau nggak ada ya kita harus eskalasikan ke tim mengubah. Betul, gitu ya. iya. Kita segera akan sampaikan hasilnya ke wajib pajak. Iya. Sepertinya penjelasan dari Kak Rati dan Kak Dewi sudah cukup jelas. Dan kalau ada masalah bisa langsung ke helpdesk KPPMAN 2. Kemudian kita sudah tidak terasa ya Iya. 30 menit menemani wajib pajak. Kemudian untuk update informasi terbaru silakan wajib pajak untuk mengikuti follow sosial media kami di Instagram @pajakpma2 dan channel YouTube KPPPMA2. Nah, dukung kami dalam pembangunan zona integritas menuju